Wih, selamat malam. Ya, dari sini kita mulai dengan pembacaan tilawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lanjut tuh dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajati wallahu bima ta'maluna qadirun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjaan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Shadaqallahul azim. Oke. Terima kasih kepada Melvin, bisa ditutup lagi audionya untuk Ibu Yani dan Bu Dewi mungkin. Oke, terima kasih teman-teman. Setelah tadi pembacaan tilawah Quran Al-Mujadalah ayat 11. Oke. Untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah. Mungkin Kepala Sekolah hari ini tidak dapat hadir dan berhalangan. Mungkin yang mewakili mungkin dari pihak sekolah, Pak Andi mungkin. Siapa Pak? Ya, Silakan, Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 4 Depok, Bapak Dr. Abis Joni Arwis, MPD. Yang saya hormati rekan-rekan staf pengajar, karyawan TU SMK Negeri 4 Depok,
Yang saya hormati pemateri, saya panggil Bang Bayu atau Pak Bayu nih? Bang Bayu atau Pak Bayu? Bebas. Sepertinya Bang Bayu aja, kelihatan masih. Yang saya hormati Mas Galih, Bang Galih, Bang Ilham, dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat panjang umur, yang alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan Baper ini, yang insya Allah dilaksanakan rutin setiap pekan. Dengan mengangkat tema kali ini, mungkin temanya cukup menarik, masa depan teknologi aviasi di Indonesia. Mungkin ini sangat cocok dengan SMK Negeri 4. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan cukup menarik, dan pastinya menarik, dan taruna-taruna SMK Negeri 4 Depok dapat mengambil pelajaran atau mengambil intisari dari apa yang nanti disampaikan. Karena temanya sangat sesuai sekali dengan jurusan yang ada di SMK Negeri 4 Depok. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Saya berharap taruna-taruna SMK Negeri 4 Depok itu dapat memanfaatkan momen hari ini, di mana tidak selamanya dapat materi seperti ini. Ini materi jarang-jarang dan materi sangat menarik. Mohon dipahami, mohon disimak, dan jika ada pertanyaan, tanyakan. Manfaatkan momen ini sebaik-baiknya. Jangan diam, jangan pasif, karena bisa digali, ilmu di sini bisa digali, seperti itu. Jadi banyak, insya Allah banyak manfaatnya itu. Terus berikutnya, mohon maaf Bu Yani, saya mungkin tidak bisa lama-lama nanti, karena ada keperluannya harus kami selesaikan. Kebetulan kami besok ada acara hajatan, jadi memang tidak memerlukan waktu yang lumayan, perlu persiapannya lumayan gitu. Jadi mohon maaf kalau misalkan nanti saya off cam, ataupun mungkin nanti tidak fokus dalam materi hari ini. Mohon maaf nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan pada sore hari ini. Saya Riz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Andi, mewakili Kepala Sekolah dan SMK Negeri 4 Depok. Teman-teman, udah gak sabar banget nih kita untuk materi kita, acara yang paling utama. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya membacakan biografi singkat dari Pak Bayu, mungkin nama lengkapnya. Jadi ini saya mohon maaf Pak, punten, ini saya bacanya DIPL atau bagaimana nih Pak? Saya baru pertama kali lihat, serius. Ya, biar nanti saya yang bacakan. Oke. Mungkin beliau nama lengkapnya Pak Agus Bayu Utama, lahir di Karawang 5 November 1973. Studi S1 S2-nya teknik mesinnya di Jerman. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang punya motivasi buat setelah dari SMK 4 kuliah ke Jerman atau kuliah teknik di Jerman, kan banyak banget tuh teknik aviasi di Jerman gitu. Seperti Pak Bayu dan mungkin almarhum B.J. Habibie begitu. Kemudian sempat bekerja juga di Jerman dan sekarang ada di LAPAN atau Badan Riset dan Inovasi gitu, nasional. Di sini ada jadi kepala unit fabrikasi roket, kepala bidang propulsi teknik penerbangan, kepala bidang desiminasi penerbangan, peneliti media teknik penerbangan, dan sedang kuliah S3 di Unhan RI. Wah, kayaknya menarik banget nih beliau dari PTN. Wah, luar biasa banget kan. Apalagi kita teman-teman yang punya passion di penerbangan. Oke, langsung saja kita berikan waktu dan tempat. Pak Bayu, tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas. Saya bisa share presentasi sepertinya ya. Bisa Pak, ya. Nah, biasanya saya pakai Zoom, nyoba-nyoba dulu. Ini jendela. Oke. Presentasikan sekarang, pilih tab ya.
sini. Mana nih? Oke. Kelihatan. Udah tampak belum ya? Sebentar, kok kesini? Kayaknya seluruh layar aja Pak ya. Ya, ini udah layar ya. Seluruh layar Anda ya. Ya. Tapi ini saya kok nggak bisa milih ke Coba. PowerPoint ya. Atau Mas Ilham yang bisa share yang tadi saya bagikan, Mas Gali. Bang Ilham, silakan Bang Ilham. Saya agak gatek pakai Google Map baru. Oke, sebentar. Opsi lain. Oke. Nah, Sudah ya, terlihat, Pak? lihat ya. Udah. Baik. Terima kasih. Walaupun saya baru share PDF-nya, nggak apa-apa ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Joni, dan hari ini diwakili oleh Pak Andi, ada Bu Yani ya, sebagai pembina Rohis, dan juga para pengurus Rohis nih, Mas Ilham ya, Mas Gali, dan juga ada yang lainnya. Juga ada para taruna dan taruni ya, yang sangat luar biasa nih, biasanya gagah-gagah ya, karena memang saya lihat di YouTube-nya juga sangat luar biasa. Kita akan memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ilham. Saya lahir di Karawang ya, tahun 73. Jadi saya masih muda ya. Masih muda. Jadi nggak gemuk, karena saya suka olahraga badminton. Jadinya SMA, kemudian alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari Pak Habibie waktu itu, alhamdulillah. Kemudian masuk disekolahkan di bahasa Jerman dulu di Salemba di Goethe Institute 6 bulan. Setelah lulus baru kita 24 orang diberangkatkan ke Jerman, 14 ke kota Karlsruhe, kemudian 14 orang lagi ke Munich ya. Nah, dari angkatan saya itu tahun 93 itu ada sekitar 102 adik-adik sekalian yang diberangkatkan ya. Menyebar, ada yang ke Belanda, ke Prancis, ke Jepang, ke Inggris, kemudian ke Amerika, dan juga ke Australia. Saya ngambil teknik mesin di sana, saya kerja di sana karena memang S2 waktu itu biaya sendiri. Terpikir kalau S3 sudah nih, jadi akhirnya kerja dulu deh di Jerman gitu ya, nyari uang dulu. Nah, kemudian 2004 kembali dan kerja di LAPAN, dan sejak September tahun lalu 2021 integrasi ya, LAPAN, BPT, LIPI, dan BATAN itu menjadi BRIN. Tapi nama LAPAN tetap ada, jadi LAPAN BRIN seperti ini. Adapun jabatan struktural saya dulu tahun 2008 saya sempat menjadi kepala unit fabrikasi roket. Ya, kita bisa membuat roket ya adik-adik sekalian ya, walaupun masih jangkauannya kecil, belum sampai keluar atmosfer. Nah, ini Pak Didi di sini ya. Kalau Pak Didi di bagian elektroniknya ya. Nah, kemudian 2011 saya diamanahi jadi kepala bidang teknologi propulsi, teknologi penerbangan. Kemudian di 2015 itu menjadi kepala bidang diseminasi penerbangan. Ini kaitannya dengan hilirisasi ya, teknologi penerbangan.
Jadi banyak jalan-jalan di sini. Dan di tahun 2020 itu kembali menjadi peneliti media. Jadi di instansi pemerintah itu ada sekarang, itu tidak ada eselon 3 dan eselon 4 ya. Nah, yang ada adalah eselon 2 kapus. Kecuali di Pemda ya, kecamatan, di kabupaten. Nah, kemudian sekarang saya sedang kuliah S3 di Unhan, Universitas Pertahanan. Nah, ini menarik nih adik-adik sekalian. Kalau suara saya tidak terdengar, ada gangguan, tolong diinfokan ya, Mas Ilham. Adik-adik sekalian, mungkin ini ceritanya ngobrol-ngobrol pengalaman saja ya. Nah, mudah-mudahan sharing saya nanti bisa bermanfaat buat adik-adik semua nih. Nah, di Unhan itu mulai 2 tahun yang lalu membuka kelas ya, sebelumnya hanya di Universitas Pertahanan, itu biasanya mulai April Bapak Ibu sekalian ya, mulai April. Jadi di sana ada Fakultas Kedokteran Militer, kemudian Farmasi, juga Teknik Sipil, Teknik Mesin ya, dan juga MIPA. Nah, syaratnya memang rankingnya harus ranking 1 sampai 5, syarat administrasinya. Nah, kemudian nanti akan ada tes wawancara ya. Nah, tapi kalau badan dari segi fisik sih adik-adik udah terbiasa nih, sepertinya banyak kesempatan untuk lulus ya. Nah, nanti tinggal pas tesnya aja ya, ada beberapa tes yang harus diikutin sampai akhirnya wawancara dan tes kesehatan. Itu menarik tuh, semuanya gratis ya untuk S1 dan diasramakan di sana. Nah, kemudian istri saya guru biologi lulusan IKIP Bandung dan juga penulis buku ya. Nah, yang pertama Putra itu lahir di Jerman. Kemudian waktu umur 2 bulan udah saya bawa pulang karena memang sudah waktunya kembali. Dan sekarang lagi SMA di Turki, adik-adik sekalian. Dia dapat beasiswa dari Turki ya, full. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang putri yang kedua juga di SMA IT Darul Quran Mulia Gunung Sindur Bogor ya. Nah, alhamdulillah waktu kelas 3 SMP sudah hafizah, sekarang kelas 2 SMA. Yang ketiga juga sekarang kelas 3 di DKM, 2 juz lagi nanti hafizah, dan yang keempat di kelas 2 SD. Ini jauh jaraknya dengan yang ketiga di SD IT ya, Darul Quran Mulia Bogor nih. Jadi semuanya saya masukkan ke tipe sekolah IT ya, Islam terpadu. Baik, lanjut Mas. Nah, adik-adik sekalian, karena memang adik-adik sekolahnya di SMK penerbangan ya, nah kita perlu tahu rantai nilai industri penerbangan nih, adik-adik sekalian. Ini di layar saya kok ini ya ada muncul, Anda tidak dapat menghapus. Nah, ini hilang. Baik. Jadi harus dibedakan antara pekerjaan sebagai produk dan service ya. Nah, kemudian di bawah produk itu ada yang tugasnya mendesain adik sekalian ya. Nah, di situ ada Research and Development Center, kemudian ada universitas ya, kemudian ada di sana IAEC, INACOM members di situ. Jadi ada IAEC itu sama INACOM, saya tulis tuh di sebelah kanannya ya. Ada IAC dan INACOM. Kemudian di bawah produk itu ada yang tugasnya adalah manufaktur, ada ya, manufacturing. Nah, di situ adalah memproduksi. Di sini adalah ada PTDI sebagai tier 1 ya. Tier 1 itu adalah yang sebagai integrator ya. Nah, di Indonesia itu ada sekalian yang mempunyai lisensi untuk nanti mengusulkan produk pesawat terbangnya ke otoritas di Indonesia, itu baru PTDI ya, dengan DOA namanya ya, Design Organization Aircraft, itu dengan kelas D yang paling tinggi baru PTDI. GMF sendiri Garuda itu baru kelasnya kelas C ya. Nanti silakan adik-adik catat kemudian untuk lebih memperdalamnya. Nah, kemudian ada tes dan sertifikasi tadi ya. Jadi pesawat terbang itu berbeda
dengan motor ya, dengan mobil, dengan bis. Nah, ini lebih spesifik lagi ya, orang-orangnya itu harus tersertifikasi. Nanti adik-adik kalau misalkan lulus SMK, itu sebaiknya memang lanjut ya. Nah, dulu ada di Curug STPI, sekarang namanya PPI ya, atau di Banyuwangi nanti saya lanjutkan juga. Jadi nanti akan mendapatkan sertifikat untuk personal mekanik, pilotnya gitu ya, untuk mekaniknya itu ada A1, A2, A3, A4 seperti itu ya. Nah, sekolahnya dia bisa ada yang D2 dan D3 di PPI itu. Nah, kemudian di bawah servis ya, ada navigation, airport ya, airnav, kemudian ada airline-nya, kemudian ada untuk maintenance level. Jadi ini yang ada ekosistem dalam ketika kita bicara tentang penerbangan ya, adik-adik sekalian. Nah, silahkan nanti adik-adik sekalian kalau misalkan sudah lulus, tentunya harus dilanjutkan ya sekolahnya, yaitu mau bergerak atau mau sebagai apa di situ ya, sebagai desainer berarti dia di lembaga riset ya seperti LAPAN, atau sebagai dosen di universitas, ataupun sebagai apa, ataupun kerja di PTDI misalkan ya, produksi, atau di tempat tes dan sertifikasinya bisa di LAPAN, BPT, sekarang BRIN. Kemudian di servingnya itu di servis ya, di Angkasa Pura gitu ya, di GMF, di Lion atau di Citylink dan sebagainya ya, banyak seperti itu. Baik, lanjut Mas. Lanjut Mas Ilham. Nah, ini ada beberapa paper yang menarik ya. Nah, misalkan di Banyuwangi nih, Banyuwangi, kemudian juga ada di PPI Curug ya. Nah, jadi memang sekarang lagi tren nih pendidikan vokasi ya. Nah, jadi dia menyiapkan tenaga ahli dan tenaga terampil ya di berbagai sektor kehidupan gitu ya. Jadi nanti kalau dulu orang mungkin ya lebih banyak sebagai ke insinyur gitu ya, tapi sekarang mengadop ya vokasi ini sebenarnya mengadop sistem Jerman juga. Dulu ada etase pendidikannya Indonesia di Jerman, itu Pak Gatot namanya, itu membawa ide-ide itu ke Indonesia, kemudian diterapkan ya, mulai membuat SMK, dan itu ada kerjasamanya juga ya dengan luar negeri, tidak mesti dengan Jerman. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu guru juga perlu mencari informasi ya tentang kerjasama untuk vokasi ini ke Dikti ataupun ke Dikbud ya, ataupun kemana saja ya dicari, itu bisa ada pertukaran pelajar ataupun mendatangkan pengajar-pengajar dari luar negeri dan sebagainya. Itu sayang kalau tidak digali. Lanjut Mas. Jadi pada intinya kalau saya lihat itu informasi-informasi terkait beasiswa ya, seperti tadi di Unhan, kemudian di Turki dan sebagainya, itu memang kadang-kadang orang itu tidak tahu karena tidak mencari ya. Nah, tapi ketika dia mencoba mencari, kemudian menemukan, tinggal mengikuti aja persyaratan-persyaratannya apa, nah, insya Allah sebenarnya kesempatan itu banyak ya. Ada tawaran-tawaran dari Arab Saudi, kemudian dari Qatar, dari Brunei ya, dari Singapura, Malaysia, Thailand, banyak gitu ya. Filipina, Amerika, Australia, tinggal dicari aja. Termasuk beasiswa S1, ya, S2, dan memang ada syarat-syaratnya tentunya ya, karena itu adalah kompetitif ya, bersaing seperti itu. Nah, ada sekalian, bicara tentang penerbangan itu menarik ya, karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar ya, populasinya 4 terbesar, juga perekonomiannya 16 terbesar di dunia ya. Kemudian dalam pertumbuhan transportasi udaranya juga peringkat keempat ya. Nah, di sebelah kiri ini saya ambil dari data KPPIP ya, 2017 tuh lihat. Jadi diprediksi 2045 angka 5-nya turun. Itu bisa 3,2 kali lipat ya jumlah penumpang. Bisa dilihat sekarang naik pesawat misalkan ya, kadang-kadang cuma beda sedikit ya dengan naik bis ataupun naik kereta ya, Jakarta Jogja misalnya seperti itu. Baik, lanjut. Nah, memang bicara masalah teknologi ya,
kita masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju seperti Amerika ya. Amerika itu mempunyai pabrik pesawat terbang ya, Boeing ya. Saya sudah 2 kali ke Seattle Amerika dalam rangka training juga itu ya, dari kantor bersama teman-teman. Sangat luar biasa gitu ya, pabrikasinya besar sekali gitu kan. Nah kalau di Eropa itu ada Airbus ya. Nah itu ada 2 pabrikan pesawat terbang dunia yang kompetitif mereka ya. Nah di Indonesia sendiri sempat ya Pak Habibie mengembangkan N250. Hanya saja sayang di tahun 98 itu terjadi krismon ya, sehingga kita tahu bahwa akhirnya PTDI gulung tikar ya, N250 akhirnya tidak jadi lanjut untuk disertifikasi. Karena seperti saya katakan tadi bahwa pesawat terbang ini berbeda dengan mobil, motor ya. Semua aturan sertifikasinya itu sangat ketat. Nanti saya akan cerita tentang N219 ya, mungkin adik-adik pernah mendengar juga. Personilnya pun demikian, pilot, pramugarinya, kemudian juga mekanik yang handle-nya harus punya sertifikat, tidak sembarangan ya. Kemudian ini ada teknologi tentang aerodinamik ya, dan configuration, kemudian material ya, kemudian tentang control system, navigation, ya propulsi daya dorongnya, kemudian tentang baterainya ya, kemudian amfibis, manufacturing teknologi. Jadi banyak teknologi-teknologi kunci yang perlu dikuasai ketika kita bicara tentang produksi pesawat terbang adik-adik ya. Nah di sini ada gambar misalkan airfoil ya. Nah nanti kalau tertarik sebagai insinyur desainer, kenapa pesawat terbang bisa terbang dan sayapnya seperti ini? Ya karena dia menggunakan airfoil tertentu bentuk sehingga dia menghasilkan daya angkat ya. Dan dia tidak dalam keadaan diam, tapi dalam keadaan dia bergerak karena didorong oleh mesin ya. Nah, mesin yang berputar dengan ada propeller tertentu. Ada yang sayap 3, ada yang sayapnya 2 ya. Sayap propeller ya, baling-baling ya. Ada yang 7 dan sebagainya. Itu tergantung desainer dari insinyur yang mendesainnya. Lanjut Mas. Kalau saya lihat di SNMKN 4 ini tadi di YouTube ya, jurusannya adalah elektronika pesawat udara, kemudian kelistrikan dan pemeliharaan dan perbaikan instrumen elektronika ya. Jadi mungkin itu ya memperdalam terkait elektronika, kelistrikan dan instrumen elektronika. Nah, adik sekalian, terkait tren evolusi produk pesawat terbang ini kita bisa lihat nih. Jadi sekarang ini lagi tren yang namanya komposit ya. Nah, ini komposit mungkin di SMK 4 karena tadi ya hanya ada jurusan elektronika, kelistrikan, jadi mungkin tidak terlalu mengenal masalah komposit ya. Nah, di kami sendiri di 8 itu ada ya satu bidang khusus untuk mempelajari komposit adik-adik sekalian ya. Karena dia seperti ini ya, kalau kita komposit itu seperti toren air ya. Nah itu toren air itu terbuat dari komposit, salah satunya digunakan untuk toren air. Nah dia di sini ada komposit teknologi, kemudian ada hybrid electric propulsion. Nah ini ada green energy ya, baterai dan bioaftur. Nah bila kita lihat nih di Boeing 787, komposisi karbon komposit ini sudah banyak ya, karena dia walaupun tetap ada ya baja ataupun aluminium yang untuk memperkuat, tapi sudah mulai berkurang ya. Baik, lanjut Mas. Nah ini yang menarik adalah cerita tentang N219 ya. Nah ini N219 ini yang memegang program adalah 8 dari 2014. Nah, alhamdulillah di 2019 kemarin sudah keluar untuk sertifikatnya, walaupun masih ada ya yang harus di-upgrade, diperbaiki. Kenapa kemudian PTDI dan kami 8 juga negara mengembangkan N219 ini jadi 19 penumpang ya. Ini adalah untuk sasarannya adalah daerah-daerah yang memang
masih memiliki landasan yang pendek ya, tidak panjang. Jadi kemudian harapannya adalah ini bisa dibeli dan dipakai oleh airline-airline di Indonesia ya. Hanya saja memang seperti tadi adik-adik sekalian ya, ketika kita bicara teknologi tidak mudah ya, harus kemudian betul-betul kompetensi SDM-nya, sarana prasarananya, kemudian komponen-komponen ininya juga kebanyakan. Kalau untuk body airframe memang kita sudah bisa ya, tapi seperti landing gear gitu ya, itu kan harus punya sertifikat juga tuh. Nah, ketika perusahaan di kita mencoba untuk membuat sendiri, ternyata belum tersertifikat, jadi agak lama tuh, sempat mundur ya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya beli juga dari untuk landing gear-nya gitu ya, dari Jerman yang sudah punya sertifikat. Karena memang bicara pesawat terbang ini itu bicara tentang keamanan ya, jangan sampai lepas seperti itu. Juga engine-nya masih beli dari Kanada seperti itu. Lanjut Mas. Nah, saat ini dari N219 ini kita coba kembangkan amfibinya ya, karena lebih sesuai juga untuk negara kepulauan kita ya, negara kepulauan kita. Ini pun ada syaratnya. Jadi perairan itu nggak boleh seperti di pantai selatan ya, selatan Jawa itu kan ombaknya sangat besar gitu. Nah, ini juga harus ada survei bagaimana kecepatan tinggi ombaknya seperti itu ya. Dan kemudian juga pilotnya pun harus punya sertifikat menerbangkan pesawat jenis amfibi ini. Karena ada beberapa kejadian, kalau ada lihat di YouTube ya, itu bagaimana crash pesawat amfibi atau seaplane ketika dia tidak tepat ketika turun ya, bisa jungkir balik seperti itu juga membahayakan. Nah, ini masih proses juga nih pengembangannya, plotnya ya, bagi para peneliti, para insinyur penerbangan. Lanjut. Nah, jadi selain ini adik-adik sekalian, selain pesawat berawak ya, tren teknologi penerbangan saat ini adalah pesawat terbang tanpa awak ya. Tadi siapa abang yang lagi kuliah di Surya Dharma? Ya, Adam ya. Nah, betul banget. Itu lagi megang drone ya, pesawat UAV. Ini sama, cuma kelasnya kelas kecil. Nah, kalau di luar negeri ini adik-adik sekalian, kelasnya udah kelas besar ya. Dan mereka itu sudah dipakai selain untuk drone kargo ya, membawa barang-barang gitu ya. Nah, ini juga untuk perang ya. Nah, kita lihat nih beberapa sumber, kalau kita lihat Amerika ya membuat jenis Reaper, kemudian Israel ya, Heron, Harop, kemudian Beretakar Turki ya, Cina CH4. Nah, Indonesia udah punya beli CH4 nih dari Cina ya. Seperti itu yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Ini besar nih, ini sampai 1,2 ton lebih ya. Nah, kalau yang Bayraktar ini yang Turki sekitar 700 kilogram ya. Nah, mengerikan ini. Dan tanpa pilot ya. Jadi mereka sudah take up dan landing otomatis gitu ya. Tetap ada pilotnya, tapi dia tidak di pesawatnya gitu ya, tapi di ground control stationnya gitu ya. Nah, itu juga karena era perang modern itu gitu, dari jarak jauh ya, mereka takut mati juga gitu ya. Kalau berhadapan langsung kan resikonya besar gitu ya. Dan orang menjadi tentara sekarang sudah mulai berkurang ya. Kalau di Jerman itu ada wajib militer ada sekalian. Ketika lulus SMA, ketika dia badannya sehat, maka dia wajib militer selama 9 bulan ya. Wajib, yang namanya wajib berarti kalau tidak melaksanakan kena hukum. Nah, kalau dia ada gangguan fisik ya, ada gangguan fisik, maka dia gantinya adalah wajib bukan militer, tapi dia wajib sosial. Dia bantu di rumah sakit, di panti jompo ya, kemudian di kerja-kerja sosial lah, dan lebih lama 1 tahun. Nah, setelah itu mereka boleh kuliah ya di bidang apapun ya.
ataupun melanjutkan jadi tentara gitu, tapi jarang. Kebanyakan mereka setelah keluar dari wajib militer itu jadi sipil. Tapi mereka sudah bisa menggunakan senjata gitu ya, teknik-teknik perang, karena selama 9 bulan itu diajarkan. Nah, di Indonesia sendiri dari Kemhan itu sudah mulai ya dari sekalian tentang komando cadangan ya. Nah, silakan adik-adik searching nanti tentang Komcat ya, komando cadangan. Untuk dilatih nanti sebenarnya seperti wajib militer, tapi di kita tidak diwajibkan ya, karena banyak yang protes juga tidak mau gitu ya, sehingga kemudian ada komando cadangan gitu. Komponen cadangan, Komcat, bukan komponen cadangan. Baik, lanjut Mas. Nah, ini ya informasi-informasi TNI AU nih, ya, Skadron 51 Pontianak, kita pun sudah menggunakan nih. Nah, lanjut Mas, ini Angkatan Udara, kemudian ada Angkatan Laut juga ya. Nah, ini Masnya yang sebelah kanan bawah ini juga insinyur tuh, untuk mengembangkan UAV ya. Lanjut. Nah, ini selanjutnya di Angkatan Darat juga ya, menggunakan jenis UAV itu kan. Ini kayak robot ya. Orang elektro ini sebenarnya cocok juga nih untuk mengembangkan robotika ya. Lanjut Mas. Nah, ini produk-produk nasional kita ya. Jadi Lapan sendiri baru mengembangkan yang kecil ya, kecil. Nah, untuk klasifikasi UAV, adik-adik bisa lihat di Peraturan Menteri Pertahanan ya, nomor 26 tahun 2016. Ya, di sana ada klasifikasi tergantung berat, ketinggian, kemudian kegunaannya untuk apa. Nah, di sana ada mikro, ya, mini, ya, kecil, terus sedang, besar seperti itu kalau tidak salah. Nah, itu tergantung beratnya. Nah, ini yang punya Lapan ini LSU 02, ini beratnya sekitar 20 kiloan ya. Nah, ada juga yang 03 itu sampai 35 kilo. Kita sudah catatkan muri ini Mas, jadi kita terbangkan ini dari Pamumput. Kita punya stasiun di sana, Pamumput, sampai ke Pelabuhan Ratu, pulang pergi nih. Ini sekitar 435 km ya, luar biasa, dengan menghabiskan bensin Pertamax kita pakai itu ya, campur oli sintetik itu sekitar 4 jam lebih lah ya. Nah, di sini 4 jam 10 menit seperti itu. Ini menarik. Lanjut Mas. Nah, ini penggunaannya banyak ya. Misalkan ini ada, saya pernah ke Danau Maninjau. Kita foto udara di sana keramba ikan ya di sana ya. Jadi keramba ikan ini orang banyak menanam ikan dipakai keramba itu. Hanya saja lingkungan itu kurang terpelihara gitu ya. Kadang-kadang memberikan makannya karena ingin cepat-cepat besar ikannya kebanyakan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya sisa-sisanya mengendap di bawah. Nah, mengendap jadinya bau ya. Saya punya kolam ikan kecil di belakang rumah itu, gitu ya. Kalau misalkan terlalu banyak ngasih makan, dia mengendap dan jadi bau, gitu, harus kita kuras. Jadi memang ngasihnya jangan terlalu banyak. Nah, ini kadang-kadang ada masalah ya di lingkungan, jadi bau. Nah, itu Pemda Agam waktu meminta di foto udara, kita izin ya. Jadi sekarang adik-adik sekalian untuk menerbangkan drone tidak sembarangan ya, tapi ada dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara. Kalau ada masuk ke JDIH-nya itu, ya, nah itu banyak sekali peraturan yang bisa kita ketahui, download ya. Karena hukumannya sebenarnya lumayan juga gitu ya, penjara dan berapa miliar gitu ya bayar. Karena memang sangat membahayakan kita menerbangkan drone tanpa izin ya. Nah, takutnya di atas ada pesawat terbang, ada helikopter ya, nabrak seperti itu. Dulu kita waktu kecil jarang kali ya pesawat, jadi main layangan aja sampai tinggi gitu ya. Nah, sekarang main layangan aja hati-hati gitu ya, nggak boleh tinggi-tinggi. Kalau ada helikopter tersangkut sampai jatuh, waduh, bisa berabe ya. Nah, ini beberapa penggunaan ya yang sudah kita lakukan. Nah, kenapa kemudian teknologinya ke teknologi tanpa awak ya? Karena memang
dia relatif murah ya dari segi investasinya, kemudian juga maintenance-nya, kemudian pengoperasiannya lebih cepat. Baik, lanjut Mas. Nah, ini ada beberapa juga dari produk BPPT ya. Ada bisa lihat di searching di internet, Nusriti, alap-alap, gagak, pelapuk ya, ulung ya. Nah, MTOW di situ maksimum take weights ya. Pesawat itu biasanya ada berat maksimum untuk take off ya. Nah, kalau misalkan dia melebihi itu tidak bisa terbang dia karena terlalu berat gitu ya. Nah, ada kecepatannya dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini juga ada beberapa usaha kecil menengah ya. Nah, ini ada Indonesian Aeronautic Engineer Center ini. Jadi para komunitas ya, komunitas pecinta UAV gitu ya, penerbangan itu membentuk komunitas IAC dan ASTTA. Silakan adik-adik cari, bisa jadi membernya, bisa jadi cari-cari informasi ya, nanya-nanya, itu menarik tuh untuk belajar dan sebagainya. Baik, sebetulnya selesai ya, atau masih ada Mas? Lanjut Mas. Oh ya, ini bagian-bagian UAV-nya ya. Nah, ini pasti sudah orang-orang penerbangan udah tahu lah ya. Ada landing gear ya, ada push leg covernya, terutama sayap di sini ya, yang pakai airfoil tidak sembarangan, supaya ada lift daya angkat ke atas ya. Nah, kalau di UAV itu biasanya ada main wing ya, wing utamanya yang di tengah itu, kemudian ada sayap luar ya, supaya kenapa itu bisa dibuka ya, dikeluarkan supaya bisa dimasukin ke box, bisa dibawa kemana-mana. Tail bomb-nya juga bisa dicopot seperti itu ya. Kemudian bagian-bagian itu semua bisa dicopot, tapi bisa dipasang cepat juga gitu ya ketika di lapangan ya. Jadi nggak lama, itu mudah dibawa, transportasi, kemudian dia bisa di-set lagi dengan cepat dan diterbangkan. Kemudian ada engine ya, di sini yang digambar ini adalah modelnya adalah traktor ya, dorong ya, atau pusher ya, pusher dorong dia ya. Kalau traktor itu narik di depan dia, ketika baling-baling atau engine-nya di depan, dia maka tarik. Gitu. Kalau di engine seperti ini adalah dia didorong ya, pusher. Baik, lanjut. Nah, Indonesia juga sedang mengembangkan ini adik sekalian ya. PTDI bersama konsorsium. Nah, ternyata teknologi kuncinya banyak nih, kita bicara masalah teknologi ya. Nih, karena ini Malay kombatan, di situ masih ada sistem integrasi senjata ya. Oh, kemudian ada propulsinya. Nah, ini propulsi kita itu dari besar sampai kecil masih, karena tidak ada yang produksi dalam negeri ya, masih impor. Kemudian data link ya, security-nya, kemudian frekuensinya, kemudian loss itu ya, line on-site dan beyond line on-site-nya itu ya, supaya data link ini terus terkoneksi ya. Karena kalau misalkan tidak terkoneksi bisa bahaya gitu ya, nggak ada yang kontrol. Nah, itu ada material ya, kuat dan ringan dari komposit biasanya. Kemudian di situ ada payload muatannya ya, mau dibawa apa nih gitu kan. Ada yang SAR, kemudian ada AOIR itu optik biasa ya, infrared. Kemudian yang terutama, yang terpenting di sini adalah flight control ya, kontrol terbang ini, biar dia kayak robot, dia paham harus kemana dan sebagainya. Nah, itu dari teknologi kunci pengembangan ya PTTA Malaya ini sekalian. Lanjut Mas, masih ada nggak nih? Nah, ini mungkin saran saya dari saya. Indonesia memiliki peluang besar ya untuk mengembangkan pesawat terbang, baik berawak maupun tanpa awak ya. Hanya saja memang masih ada beberapa kendala nih. Di antaranya diperlukan kebijakan pemerintah ya yang mendukung terwujudnya kemandirian industri penerbangan. Karena memang sangat penting sekali ya, seperti pembebasan pajak dari komponen pesawat terbang dan sebagainya. Nah, ini kompetensi SDM-nya perlu terus ditingkatkan ya. Baik yang tadi kerja di bagian produksi, kemudian servis juga. Nah, ini perlu kerjasama nih yang erat antara akademisi di sini dari SMK-nya, kemudian dari
perguruan tinggi seperti PPI, ya. Kemudian ada Surya Dharma, kemudian ada STTA Jogja, STTK, ada banyak ya. Kemudian yang di Banyuwangi tadi juga, dengan lembaga riset yang sekarang di bawah BRIN semua, dan juga industri. Nah, untuk adik-adik nih pelajar yang penerbangan, saran saya sih segera tentukan ya, nanti kira-kira mau bekerja di wilayah mana tadi ya, perlukah atau serviskah gitu kan. Nah, dilihat tadi di mata rantai industri penerbangannya. Ayo coba. Kemudian segera cari dan pelajari kampus atau universitas atau perguruan tinggi yang relevan ya dengan cita-cita adik-adik gitu kan. Nah, mau kemana? Kalau jadi penerbang ya ke PPI Curug tadi ya, ataupun ke Banyuwangi gitu ya, ataupun kemana gitu ya, banyak sekarang. Nah, kalau mau di bagian ATC-nya gitu ya, navigation-nya di PPI juga ada gitu ya, bagian navigation-nya. Baik, sepertinya udah ya Mas. Slide terakhir sepertinya. Ya, terima kasih ya. Atur nuhun nih. Begitu mungkin dari saya, silakan nanti kita diskusi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Bayu, mungkin super sekali dari penjelasannya, pemaparannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Yang kepo banget tentang dunia penerbangan, punya cita-cita meneruskan atau kerja di bidang penerbangan, kuliah, gitu. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Kita diskusi santai aja, mungkin dari nanti Bu Ya, Yani malu dan bertanya nanti Dewi sesat bisa di jalan. ya betul, bisa dibantu mungkin adik-adik kita yang mau bertanya, Bu Dewi, Bu Yani. Nanti Boleh yang saya Bang Ilham? Oh ya, Boleh, Bang boleh Ilham. Pak, silakan Pak. Nanti yang alumni juga boleh ya sekalian, misalnya ada yang ingin bertanya juga, silakan. Ya, silakan Pak Andi. Assalamualaikum Bang Bayu. Ya, siapa Andi? Ya. Saya mungkin tidak nanya di wilayah penerbangan, tapi saya tadi lihat biodata itu anak pertama itu di Turki ya. Iya Pak. Ya. Kebetulan mungkin ada kiat-kiat biar dapat beasiswa di Turki gitu Bang. Karena kebetulan mungkin putra-putri Bang Bayu sama saya mungkin satu alma mater gitu ya. Satu alma mater. Siap. Yang satu di DKI 1, satu di DKI 2 gitu. Siap, mungkin Andi, ya. kebetulan putra kami juga berminat ke sana, Bang. Jadi mungkin barangkali ada kiat-kiat khusus. Kebetulan kalau mungkin kebetulan kalau memang putra saya itu belum sampai 30 juz, tapi ada keinginan untuk sampai ke Turki seperti itu. Mungkin ada kiat-kiat khusus Bang. Kelas berapa Pak putranya? Putranya untuk yang satu kelas 1 SMA, yang satu SMP. Oh ya, baik. Gitu. Ya, gitu aja mungkin Bang. Mohon maaf, ini mungkin pertanyaan juga sepertinya pribadi nih. Ya, nggak apa-apa Pak Andi. Mungkin juga Makasih. bisa bermanfaat buat adik-adik juga teman-teman yang lain. Nah, kebetulan kalau di SMP sama SMA IT Darul Quran Mulia itu ada gurunya di sana Pak, namanya Pak Catur ya. Beliau lulusan sama kayak saya kakak kelasnya Pak Catur ini dulu S1-nya di UK, kemudian S3-nya dia di Jerman. Kebetulan istrinya ngajar di situ, jadi beliau di BWPT, jadi bantuin anak-anak Pak untuk mengepus tuh. Saya juga berterima kasih kepada beliau. Itu biasanya Pak untuk yang SMP, untuk mendapatkan beasiswa SMA di Turki itu dari SMP-nya sudah disiapkan dari kelas 2 Pak. Ini kebetulan Bapak putra masih kelas 1, masih ada kesempatan. Jadi kelas 2, nanti pas kelas 2 itu sudah
minta listnya Pak oleh Pak Catur itu. Nah, syaratnya itu memang dia berprestasi, hafalannya sih Pak Catur nyeratin 10 juz gitu ya. Kemudian karena anak saya juga waktu itu yang putra 13 juz Pak lulus SMP itu. Nah, nanti ada tryout Pak, TO. TO itu nanti dia mensyaratkan internal itu nilainya 70 minimal Pak. Dari TO1, TO2, TO3 karena memang beliau ingin supaya yang ikut ke sana itu sudah terfilter Pak oleh beliau gitu. Nah, nanti beliau membimbing cara pengisiannya, kemudian ada macam-macamnya. Jadi nanti pas kelas 2 Pak yang SMP itu disiapkan aja, biasanya ada open informasi dari beliau Pak Andi. Nah, nanti anaknya ngikutin aja semua, orang tuanya juga bantu Pak karena yang untuk apply juga saya nanti ada untuk apply-nya sih sendiri orang tua. Jadi tapi dokumen-dokumennya sudah dibantu oleh Pak Catur ketika sudah lulus seleksi internal. Nah, kalau untuk SMA Pak itu juga sama, nanti ada yang beasiswa ke universitasnya Pak. Nah, beasiswa ke universitasnya biasanya ada saja yang di DKI itu yang lulus masuk ke sana Pak. Nah, kebetulan anak saya itu ke sana 2019 sebelum COVID. Itu dari DKM itu ada 6 orang Pak, 2 putri, 4 putra masuk SMA di sana. Nah, ini menarik nih adik-adik sekalian juga, ternyata di Turki itu sistemnya SD-nya itu 4 tahun, SMP 4 tahun, SMA 4 tahun. Jadi anak saya yang lulus SMP kelas 9 di kita, itu harus masuk lagi kelas 9 di sana karena SMA-nya kan mulainya kelas 9. Jadi sekarang anak saya masih kelas 11 Pak. Sama kayak adanya yang di putri kelas 11 SMA. Nah, sebenarnya putri saya yang sekarang kelas 11 itu ikut juga tes Pak. Cuma waktu itu COVID ya 2020, Turki membatalkan untuk pergi ke sana. Jadi hanya waktu itu juga telat-telat hanya putra aja yang berangkat 2 orang. Nah, untuk tahun ini belum ada kabar nih. Mudah-mudahan sih nanti dibuka lagi Pak, karena Turki itu luar biasa ya. Tiap tahun itu sebelumnya menerima 500 orang pelajar ya untuk yang ke SMA, itu sekolah internasional, belajar bahasanya 3, bahasa Turki, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Gitu. Dan setiap tahun Pak, ketika liburan musim panas, itu diperbolehkan pulang kalau tidak ada COVID ya. Jadi dan dibiayai gitu. Nah, tahun pertama anak saya nggak bisa pulang, tahun kedua kemarin alhamdulillah sudah pulang selama 2,5 bulan di sini. Karena di Eropa kan musim panas ya, liburan musim panas. Akhir September kemarin sudah kembali lagi ke sana. Nah, sekarang lagi liburan sekolah, kemarin diajak dari sekolahnya itu rekreasi ke Izmir ya, tempat Romawi. Jadi ada bangunan-bangunan tua, tempat gladiator seperti itu ya. Jadi asik Pak memang. Cuma memang saingannya banyak Pak. Nanti setelah lulus seleksi internal, apply ke sana, dari pihak Turkinya akan diseleksi, akan dipanggil wawancara. Itu nanti dari 64 angkatannya Aiman itu yang dipanggil sekitar 14 orang Pak yang wawancara. 14 orang itu wawancara, yang kepilih, yang lolos itu yang lulus 6 orang dari DKM. Nah, tapi dari SMA yang lain juga ada yang apply sendiri, tapi kalau apply sendiri emang repot. Data-datanya banyak sekali. Ya mudah-mudahan Pak, insya Allah. Terima kasih Bang. Mungkin barangkali nanti kita kebetulan ketemu di sana tuh. Boleh Pak. Ya. Nanti nomor saya minta aja ke Pak Gali Pak. Oh iya, baik. Baik, lanjut Mas Ilham. Oke, terima kasih Banda atas pertanyaannya. Mungkin tadi aku saya bahas lagi nanti pribadi dan mungkin bisa motivasi teman juga buat ke Turki. Mungkin teman-teman ada yang mulai PSBB tadi nih. Bang, itu bertanya. Oke, silakan. Siapa namanya? Sebutin dari kelas berapa? Ya, Muhammad Syarif Hidayatullah dari kelas 11 KPU izin bertanya. Silakan Syarif. Ya, Bang, izin bertanya untuk pesawat material pesawat tanpa awak itu seperti apa Pak? Berupa apa? Oke,
Oke, pertanyaannya tentang material pembentuk untuk pesawat tanpa awak itu terbuat dari apa nih, Pak Bayu? Oke, pertanyaan Syarif. Oke, mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab, Pak Bayu? Boleh langsung jawab aja. Ya, makasih Mas Arif ya. Jawab aja, oke. Silakan, Pak Bayu. Ya. Iya. Baik, di mute dulu kali ya, biar nggak berisik. Baik. Audionya bisa di Sudah, dulu. sudah ya. Baik Mas Sarip, ya. Jadi untuk material pesawat terbang tanpa awak itu dari komposit Mas, ya. Dari komposit yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi komposit itu kalau kita gambarannya seperti toren air ya, yang di rumah-rumah itu tuh. Nah itu seperti itu. Tapi memang nanti bentuknya tidak seperti itu ya, tapi mirip-mirip lah. Nah itu menarik tuh, karena memang teknologi cara pembuatannya nanti ada silahkan searching ya tentang komposit di Google gitu ya, nanti akan banyak tuh tentang komposit paper. Kalau dijelasan di sini memang agak lama ya. Nah tentu saja untuk yang kelas LSU 02 seperti yang di kami yang di 8 itu tidak murni semuanya komposit ya, tapi campur dia ada sebagai apa namanya penahannya itu ada dari kayu-kayu basah seperti itu ya. Nah, seperti itu dari kayu-kayu basah. Nah, nanti ada cetakannya seperti itu. Jadi cara pembuatannya juga ada gitu kan. Dia punya jig sendiri cetakan untuk membuatnya. Nah, sekarang kan udah zamannya YouTube ya. Coba cari dulu ya. Nanti kalau misalkan belum jelas silahkan main ke kantor saya. Nanti ada lab untuk manufaktur komposit. Banyak juga mahasiswa-mahasiswa S1 yang praktek di kami ataupun tugas akhir ya skripsi tentang komposit ya, membuat body pesawat seperti itu. Itu mungkin ya Mas Sarip ya. Nah kalau untuk yang male yang besar ya, yang beratnya sampai 1,2 ton itu biasanya masih kombinasi ya dengan aluminium ya. Nah, masih menggunakan logam ya, nah, tapi tidak banyak lagi, hanya untuk menguat strukturnya. Ya kapan-kapan silahkan SMK 4 kalau ini Mas Ilham, kalau mau studi tour ya ke Pustekbang silahkan saja, nanti tinggal berkirim surat. Mudah-mudahan sih pas sudah nggak pandemi lah gitu ya, karena kalau pas pandemi ini memang agak gimana gitu ya kalau kunjungan. Ya, karena lagi meningkat juga Pak. Ya. Biasanya sih kalau sebelum pandemi banyak yang datang, dan kebetulan koordinator karena saya kepala bidang diseminasi waktu itu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Halo? Oke. Mungkin saya ingin bertanya juga nih, Pak Bayu. Boleh ya, Pak. Mohon izin bertanya, Bang. Oke. Yang dari anak-anak dulu deh. Silakan. Siapa yang mau nanya? Nama. Siap, Novel Febrian dari 11 PPPU, izin bertanya, Bang. Silakan, Novel. Ya, pertanyaannya produk apa yang bisa diciptakan oleh lulusan SMK penerbangan tanpa harus mempunyai lisensi, Bang? Biasanya juga hampir mau nanya sama nih Pak. Silakan dijawab Pak Bayu. Produk apa yang bisa diciptakan ya oleh lulusan SMK penerbangan tanpa mempunyai lisensi? Mungkin lebih ke apa? Iya Bang. Bukan, mungkin kayak lebih kontribusi apa? Apakah kita bisa bekerja di dunia penerbangan tanpa lisensi dari SMK tuh lulus mau kemana begitu Pak? Mungkin kan dari SMK sendiri mungkin nggak diberikan lisensi apa Pak? Mungkin dari uji kompetensi aja begitu, sama bermodal sertifikat magang begitu kan Pak? Nah, apakah nanti di Badan Riset dan Teknologi di 8 itu bisa masuk anak SMK kah, atau
Bagaimana kalau punya kesempatan gitu anak-anak SMK gitu Pak? Iya. Jadi begini ya, kalau untuk di BRIN sendiri, Mas Ilham, sekarang ini ada ketentuan dari pemerintah ya untuk ASN itu minimal harus S1, lulusan S1. Bahkan kepala BRIN sekarang itu mensyaratkan sudah S2 dan S3 gitu ya. Tidak menerima S1 lagi seperti itu. Untuk di lembaga risetnya ya, adik-adik sekalian. Tapi kalau untuk nanti adik-adik ingin bekerja di apa namanya, di Lion Air atau di Garuda seperti itu ya, di Airline, itu memang mensyaratkan harus punya sertifikasi A1, A2, A3, dan A4 ya. Oleh karena itu bisa didapatkannya adalah di PPI tadi, PPI Curug atau di Banyuwangi ya, sekolah-sekolah seperti itu. Nah, kami pun ada 2 PNS yang satu lulusan mesin ITB, satu lagi lulusan mesin ITS. Itu kami sekolahkan lagi. Selama 2 tahun ini dia ngambil A1 dan A3 di PPI Curug ya. Karena sebelum punya itu dia nggak bisa megang pesawat, ya megang doang gitu ya, tapi nggak bisa untuk mengoperasikan pesawat ya. Ganti ban aja nggak sembarangan itu. Atau nyalain mesinnya gitu kan, starter untuk manasin supaya ini saat ini pesawat kami masih meng-hire tenaga dari luar ya yang punya sertifikat. Nah, nanti kalau mereka sudah lulus, tahun ini lulus nih, nah baru mereka bisa. Karena semua akan tercatat ya adik-adik sekalian, kapan dinyalakan mesinnya, jam berapa, oleh siapa, itu tercatat. Namanya itu ada logbook ya. Nah, jadi tidak sembarangan, misalkan tadi Mas Topal nih, mau ganti ban pesawat, nggak bisa. Ataupun mau starter engine-nya, bahkan mau ngisi bensin, kalau motor pom bensin gitu ya, isi aja gitu. Kalau pesawat tidak, tapi dia harus dicatat. Karena dia ternyata pas saya lihat itu ada tekniknya juga ya. Ketika pagi itu ada tombol apa tuh untuk menurunkan embun udaranya, di sana dicek dulu gitu. Jadi memang ada urutannya yang orang tidak tahu ketika kalau dia tidak ikut sekolah untuk mendapatkan sertifikasi itu gitu ya. Nah, jadi memang biar kompetitif memang harus mendapatkan sertifikat itu. Karena banyak juga yang di Surya Dharma, kemudian di Nurtanio ya, STTA itu ada yang dia sekaligus dia memberikan sertifikat, mungkin Adam tadi ya, A1, A2, A3, A4 itu, ada juga yang tidak. Jadi mereka setelah lulus itu harus ngambil ekstra ya, baru dia bisa kerja tuh di ini. Nah, kalaupun dia misalkan kerja di Lion itu kemarin ada ya yang lulusan STTA tapi dia belum punya sertifikat, tapi dia jadinya tidak mengurusin pesawat ya, hanya ngecek penumpang gitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ngurusin pesawat, jadinya hanya misalkan penumpang berapa atau bagasinya berapa. Jadi itu bukan ke teknik. Nah, itu masih dibolehkan gitu ya. Atau untuk lulusan SMK paling bantu-bantu di UMKM ya. Misalkan tadi ya bantu-bantu saat ini ya di UMKM itu seperti tadi ada Aeroterascan, itu banyak yang lulusan SMK juga untuk molesin komposit, tapi memang harus ada supervisi yang punya sertifikat. Nah, sekarang ada adik sekalian, untuk pesawat terbang tanpa awak itu Kementerian Perhubungan Udara sudah mengeluarkan aturan ya, untuk berat di atas 25 kg itu harus mengikuti aturan seperti pesawat berawak. Nah, itu memang pada kaget tuh, wah, gitu ya. Nah, artinya semua personilnya harus tersertifikasi. Nah, yang kalau di bawah 25 kg itu dianggapnya adalah pesawat tanpa awak hobi saja gitu. Tapi ketika dia akan diterbangkan tetap harus minta izin gitu ya. Paling izinnya cuma izin lokal terbatas ya. Tapi kalau udah yang di atas 25 kg harus tersertifikasi seperti pesawat berawak. Nah, itu operasinya bisa lebih luas. Walaupun tetap juga semuanya harus izin terbang, karena takutnya cross ya dengan pesawat yang lainnya. Jadi yang benda yang terbang di udara itu harus terdeteksi. Nah, makanya ada festival balon tuh ya di Ponorogo, itu juga membahayakan.
Tapi kalau sudah tahu dan dapat izin, itu biasanya dari Direktorat Navigasi Udara itu akan memblok, Mas. Ya, ada sekalian. Jadi kita pesen, misalkan berapa kilometer itu nggak boleh ada pesawat apapun, helikopter, ya, atau pesawat komersial apapun nggak boleh lewat situ karena sudah diblok. Dan itu diinformasikan ya kepada pilot semuanya, nggak boleh lewat situ, dilarang. Kecelakaan ya dia salah sendiri gitu ya, bukan salah yang nerbangin balon. Nah, tapi kan masyarakat, contohnya kemarin ya di Ponorogo itu nerbangin balon-balon gede-gede gitu kan, karena belum tahu, akhirnya memang tugas pemerintah juga menginformasikan bahwa itu tidak boleh. Itu adik-adik sekalian ya, semangat dah. Disarankan untuk lanjut dulu ya. Karena memang dari awal kita kan sudah masuk ke SMK 4 penerbangan, kenapa harus disiplin? Penerbangan itu zero tolerance dan sangat kritikal banget buat keselamatannya. Dan juga semua instrumen-instrumennya membutuhkan sertifikasi begitu teman-teman. Betul. Namun kalau kalian sudah mantap di bidang penerbangan maupun dari lulus SMK pun pasti nanti ada jalannya untuk karir. Maka tetap semangat ya. Oke, dari teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Ya, seru banget nih diskusi kita sore hari ini. Atau dari alumni mungkin ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Alumninya udah berapa angkatan Mas Ilham? Untuk alumni saya dari angkatan pertama dan udah ada 4 angkatan Pak. Gitu. Oh, siap. Jadi kalau di BRIN sendiri memang nggak ada posisi yang buat kayak SMK gitu buat teknisi gitu ya Pak? Ya, sekarang sudah tidak ada lagi Mas. Ya. Ya, minimal S1 ya. Sebelumnya ada berarti? Sebelumnya ada, cuma sudah dari tahun berapa ya? Sudah lama banget dah itu. Sekarang sudah habis para teknisi yang SMK itu. Sudah mau pada pensiun dan tidak ada pengangkatan lagi, sudah lama. Gitu. Tapi kalau untuk di industrinya sendiri kayak contoh PTDI gitu dan Mentanam emang kalau buat SMK berarti pakai jenjang karir dong untuk kedepannya ya? Ya, betul. Disediakan jenjang karir oleh perusahaan. Mungkin ya. Tapi sepertinya juga PTDI juga sekarang lebih ke S1 tuh pengangkatannya. Iya betul-betul. Kayak harus lebih berjuang lagi nih teman-teman untuk berkarir di dunia penerbangan gitu. Betul. Mungkin ada lagi? Mungkin dari pihak sekolah harus memperjuangkan ke ini ya, ke Dikbud itu ya, kementerian, supaya memang ada jalurnya gitu ya setelah lulus SMK ini bagaimana gitu ya. Kalau di Jerman itu Mas, dia ada vokasi yang saya ceritakan tadi itu, memang yang bukan ini ya, bukan untuk penerbangan, tapi memang ada juga sih yang dia baru lulus SMK itu juga sudah dapetin lisensi gitu ya. Jadi memang dia teknisi gitu di industri-industri itu. Jadi tidak semuanya harus insinyur gitu. Iya betul. Jadi ada yang cuma kita memang ya itu apa ya? Mungkin perlu supporting juga gitu setelah itu kemana? Ya, pendidikan kita seperti kayak masih banyak juga yang tidak tepat sasaran begitu ya Pak ya? Betul ya, putus aja gitu kan. Dan anak-anak yang di SMK pun sebenarnya juga banyak juga ya sebenarnya bukan minat bakat mereka dan mereka nggak tahu kalau itu tuh bukan minat mereka dan bakat mereka begitu. Betul. Mungkin kalau dari Bang Adam kan udah tahu passionnya, ketika mereka tahu ketika dia tahu tuh dia bakal berjuangin itu gitu. Mungkin yang jadi problematika yang sekarang mereka nggak tahu, mereka berputar-putar aja di situ dan nggak tahu passion mereka apa dan keinginan mereka tuh sebenarnya jago di mana. Sebenarnya kalau lulusan SMK ketika melanjutkan ke PPI atau ke Banyuwangi itu ya, itu sebenarnya
lebih apa ya, lebih siap dibandingkan dengan yang lulusan SMA biasa ya sebenarnya gitu. Karena dia udah lebih dulu dari fisiknya, disiplinnya ditempa ya. Terus kemudian dasar-dasar ilmunya juga kalau ada di elektronika, kelistrikan itu sebenarnya sudah ini ya gitu. Sudah siap. Nah, dibandingkan dengan yang lulusan SMA gitu. Hanya saja memang kalau misalkan tidak dapat A1, A2, A3, A4 itu juga ya repot juga ya gitu di situ. Kalau yang STM kan dia kayak ponakan saya ada lulusan SMK 1 Karawang, dia bagian elektroniknya cuma bukan untuk pesawat terbang. Jadi sekarang dia kerjanya di Toyota gitu ya. Karawang kan banyak pabrik juga seperti itu. Ya akhirnya mungkin itu juga apa, walaupun lulusan SMK penerbangan tapi dia enggak lanjut sekolah misalkan ya akhirnya kerja di pabrik biasa gitu kan, ya diterima juga ya sebagai operator gitu mas itu. Ya sayang sebenarnya itu. Padahal kalau dilanjut dia lebih kuat tuh pemahaman tentang penerbangan itu ya. Ya. Semoga mungkin harapan kedepannya ada perkembangan dari pendidikan kita. Betul. Dan coba nanti adik-adik juga bisa ya berbicara dengan kepala sekolahnya atau guru PK ya tentang karir, bagaimana sebaiknya selanjutnya seterusnya ya gitu. Karena tetangga saya juga ada yang sekolah di penerbangan Tangerang, Curug Tangerang. SMK berapa Pak? Itu kan. Kenapa? SMK berapa? SMK 10 ya? SMK apa ya? SMK 6 apa penerbangan Tangerang. Oh iya, SMK 6. Iya, dulu kita sempat kerja sama juga sama 6. Nah, dia dapat hibah pesawat Cessna dari kami tuh 206 itu, karena waktu itu ke Curug, terus kita nggak bisa ngurus lagi, udah hibahkan aja kayak kata pimpinan, dikasih tuh pesawat Cessna buat dioprek-oprek mereka tuh karena dekat Curug situ ya. Nah, tetangga saya itu bagus juga badannya, seangkatan sama anak saya yang ke Turki itu. Cuma dia udah kelas 3 kan, karena enggak di Turki kan yang saya sampaikan tadi SMA-nya 4 tahun. Nah itu kemarin ketemu habis dari Mesir, Mas Dada lanjut kemana nih? Saya bilang, saya pikir dia mau ke PPI itu, mau ke teknik industri Pak katanya. Hah, teknik industri mana? Universitas Padang. Nah, kebetulan dia memang asalnya dari sana ibu bapaknya. Jadi memang jadinya beralih tuh. Masuknya ke teknik industri gitu lah, teknik industri dari SMK penerbangan Tangerang ya. Saya belum sempat ngobrol lebih lama lagi karena dia udah mau masuk rumah itu. Saya pikir kenapa nggak ke PPI, kan dekat situ ya, tinggal lanjut gitu. Di penerbangan. Terima kasih Pak Bayu atas sering-seringnya pada hari ini. Masya Allah, banyak banget yang saya ambil. Kita sudah sampai di penghujung acara Pak. Karena anak-anak juga sudah mulai persiapan pulang. Kita banyak banget dapat ilmu, dapat saran-saran yang sangat membangun begitu ya Pak. Mungkin kedepannya kami saya dari alumni juga lagi membangun ikatan alumni, mungkin kedepannya kita bisa bekerja sama gitu Pak untuk membuat program-program untuk SMK penerbangan gitu. Oke, kita tutup. Boleh Mas. Ya. Boleh banget. Oke, teman-teman, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Nurul Hakim, pembawa acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalah kata dalam pengucapan. Mohon maaf kepada Pak Bayu, kepada Bang Gali, dan kepada Bu Yani, Pak Andi, dan teman-teman semua di SMK 4. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih Pak Bayu, Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya, kontak-kontak aja Mas Gali. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman juga boleh
Liv, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Woi, Setio. Di depan ada